hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so He gave His one and the only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bisa ketemu jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan masuk part 3 daripada tema problematika dalam hidup berpasangan, saudara-saudara sekalian. Namun demikian, seperti biasanya, saudara, sebelum kita memasuki pembahasan, saya memberikan suatu informasi buat saudara sekalian. Ketika saudara masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng, saudaraku, karena ketika saudara klik subscribe dan lonceng, pada saat khotbah terbaru saya dirilis, saudaraku, secara otomatis ada notifikasi otomatis di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk beribadah, saudara sekalian. Baik, saudaraku, sebelum kita mulai, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 20, Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk pembahasan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti, supaya firman itu boleh mengajar kami bagaimana seharusnya kami hidup. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu ini, beri dia kemampuan menjelaskan dengan bahasa yang simple, yang sesederhana mungkin, supaya jemaat bisa mengerti kebenaran itu dengan baik. Kuasai setiap hati dan pikiran kami, Tuhan. Jemaat yang sudah konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan, Roh Tuhan bekerja dalam hati mereka. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke part 3 daripada tema problematika dalam hidup berpasangan. Namun demikian, saudaraku, sebagai suatu intro, saya akan membuat suatu resume, saudaraku, part 1 dan part 2 sebelum kita masuk ke part 3, saudara sekalian. Nah, saudara-saudara perlu perhatikan dengan baik. Karena tema ini, saudaraku, sebenarnya tema yang penting sekali buat saudara-saudara yang sedang pacaran, buat saudara yang persiapan menuju pernikahan, buat saudara yang sudah menikah, dan buat kita orang tua yang menjalin pernikahan sudah di atas 15 tahun, bahkan 25 tahun, saudara sekalian. Perlu kita perhatikan, ini merupakan suatu kehidupan praktikal yang harus kita pahami lewat firman Tuhan, supaya kita bisa menjalani dengan baik, saudaraku. Baik, saudara sekalian, mari kita konsentrasi. Di seri pertama, saudaraku, kita bicara mengenai multiplication. Mengapa manusia itu harus beranak cucu? Karena pernikahan adalah suatu panggilan ilahi, saudaraku. Manusia disuruh oleh Tuhan beranak cucu. Konsekuensinya, Tuhan menciptakan manusia itu dengan organ seksual supaya bisa bermultiplikasi, bisa beranak cucu. Tuhan memberikan cinta dalam hati manusia.
Tuhan menciptakan manusia itu ada keunikannya. Sehingga pria dengan wanita bisa saling tertarik, bisa jatuh cinta. Ada true love di dalamnya. Sehingga memungkinkan seorang pria bertemu dengan seorang wanita, mereka jatuh cinta dan mereka menikah sehingga menghasilkan keturunan. Itu merupakan suatu panggilan ilahi, saudaraku. Beranak cuculah, penuhilah bumi, saudaraku. Itu ada di seri pertama. Nah, seri kedua, saudaraku, kita akan membahas yang disebut sebagai suatu true love, saudaraku. Yaitu kasih yang sudah dianugerahkan di dalam diri manusia itu, memungkinkan manusia itu jatuh cinta kepada pasangannya, saudara sekalian. Manusia harus menemukan true love. Nah, ini berguna untuk kita orang tua, untuk memantau anak-anak muda kita, anak-anak kita pada saat mereka berpacaran. Beri mereka kebebasan untuk menemukan true love mereka, saudaraku. Supaya mereka menemukan orang yang benar-benar mereka cinta. Karena mereka menghidupi pernikahan mereka ke depan itu dengan cinta yang paling mendasar dalam hidup mereka, saudaraku. Di seri kedua kita membahas seperti itu. Kita membahas bagaimana seharusnya yang perlu dilakukan pada saat berpacaran. Apa yang harus diperhatikan dengan baik. Itu seri kedua, saudaraku. Nah, sekarang di seri ketiga, saudaraku. Seri ketiga adalah persiapan-persiapan yang perlu dipahami, saudaraku. Hal-hal yang penting sebelum masuk ke dunia pernikahan, saudaraku. Yaitu sebelum masuk ke dunia pernikahan, hal-hal bersifat misalnya premarital counseling, saudaraku. Hal-hal yang sifatnya harus kita pahami dengan baik, karena hal-hal seperti inilah yang suatu hari pada saat di dunia pernikahan yang akan memicu timbulnya masalah-masalah tertentu, timbulnya problematika hidup itu, saudaraku. Oke, sekarang saudara perhatikan. Ketika seorang pria dan seorang wanita, saudaraku, sudah berpacaran cukup lama, saudaraku, pacaran yang paling ideal, durasinya waktu, saudaraku, minimal 2 tahun. Mengapa harus 2 tahun, saudaraku? Ada orang yang mengenal 3 bulan sudah married. Ada yang orang baru kenal 6 minggu sudah married. Ada orang baru kenal setengah tahun sudah menikah. Ada faktor X tertentu memang, saudaraku, membuat orang itu terpaksa menikah secepatnya. Tapi, saudaraku, idealnya seorang pria dengan seorang wanita ketika berpacaran, saudaraku, minimal 2 tahun. Mengapa harus 2 tahun, saudaraku? Karena 2 tahun sebenarnya waktunya juga belum cukup. Tetapi 2 tahun itu adalah pengenalan yang intensif, saudaraku, satu pribadi dengan pribadi yang lain, saudaraku. Ini penting, saudaraku. Pernah saudara perhatikan? Pertama, ketika seorang pria dengan seorang wanita berpacaran, saudaraku, butuh waktu minimal 2 tahun, mereka itu saling mengenal personality, saudaraku, kepribadian. Jadi, saudara sekalian, seseorang yang berpacaran, pacaran yang matang, pacaran dewasa, goalnya, tujuannya adalah marriage, pernikahan, saudaraku. Jadi kalau pacaran hanya untuk menyenangkan hati, itu bukan pacaran sesungguhnya. Pacaran yang sesungguhnya, saudaraku, goalnya, tujuannya adalah untuk menuju kepada pernikahan, saudara sekalian. Maka pada saat pacaran seperti itu, mereka coba mengenal pribadi, personality, kepribadian daripada pasangannya, saudaraku. Karena zaman orang ketika mulai dewasa, orang hidup punya pendidikan yang baik, saudaraku. Menikah dengan seorang bukan hanya karena dia kaya, bukan karena hanya dia pintar, bukan karena hanya dia ganteng atau cantik, saudaraku. Itu merupakan suatu hal yang secondary, saudaraku. Menikah, hal yang paling esensi adalah, saudaraku, mengenal personality dari pribadi pasangan kita, saudaraku. Yang menjadi bahan pemikiran pertanyaannya adalah, dengan personality seperti itu, mampu nggak dia? Cocok nggak dia? Nanti menjadi papa dari anak-anak saya. Dengan personality seperti ini, mampu nggak dia nanti menjadi mama dari anak-anak saya? Pacaran yang matang itu pemikirannya di situ, saudaraku. Maka butuh waktu mengenal pribadi masing-masing, mengenal personality masing-masing, saudaraku. Ini hal yang sangat VIP dalam hal berpacaran, saudaraku. Kalau hanya untuk kelihatan ganteng, cantik, kaya, biar dilihat teman-temannya, pintar nggak mereka mencari pasangan, itu bukan hal esensi, saudaraku. Tapi esensi adalah masalah kepribadian. Wajah memang penting juga, saudaraku. Tidak juga wajah itu tidak ada hidungnya, nggak begitu, saudaraku. Yang nggak ada matanya, ya nggak, saudaraku. Wajah oke, saudaraku. Ya wajah boleh katakan ya standar lah, normal, saudaraku. Lebih ganteng, lebih cantik itu anugerah Tuhan. Tetapi bukan itu fokusnya. Kalau itu fokusnya, saudara keliru dalam mencari pacaran, dan saudara banyak problem yang muncul pada saat di dunia pernikahan, saudaraku. Jadi ingat, poin pertama pada saat proses berpacaran, saudaraku, poin pertama adalah mencocokkan, mengerti
personality daripada kepribadian daripada pasangan itu. Karena itu akan menentukan pada saat menikah, saudaraku, personality itu yang akan mengambil peran, saudaraku. Karena dua pribadi, dua orang menjadi satu, saudaraku. Jadi pada saat saudara menikah nanti, di Alkitab dikatakan mereka dua menjadi satu. Tidak berarti personality daripada istri dengan personality daripada suami lebur menjadi satu. Tidak, saudaraku. Mereka dua menjadi satu dengan personalitinya masing-masing, saudaraku. Si A yang keras dengan si B yang lembut, pada saat mereka masuk dalam pernikahan, dua kepribadian masing-masing dibawa, saudaraku. Tidak bisa diubah, tidak bisa bercampur, saudaraku, tapi mencoba menyesuaikan. Ini problem pertama. Nanti saudara, besok seri ketiga, seri the last part, tentang problematika dalam pernikahan itu akan melihat muncul masalah daripada poin ini, masalah personality, saudaraku. Ini menjadi penting, saudaraku. Berapa banyak pernikahan menjadi hancur karena masalah kepribadian, saudara sekalian. Poin pertama, saudaraku ya. Jadi pada saat proses mencari pacaran, sedang berpacaran itu butuh waktu 2 years, 2 tahun, saudaraku, untuk mengenal kepribadian, personality daripada pasangan kita. Cocok enggak? Kalau tidak cocok, putus, saudaraku. Jadi saya sudah katakan di seri kedua, kalau pacaran itu tidak cocok, jangan malu untuk putus. Lebih baik putus sekarang daripada menderita seumur hidup pada saat menikah, saudaraku. Dan ini poin pertama. Poin kedua, saudara sekalian, selain daripada personality, saudaraku, di dalam masa pacaran itu, saudaraku, mulai timbul suatu kematangan, kecocokan yang membawa pasangan, saudaraku, ke dalam premarital counseling. Jadi saudara sekalian, sebelum orang masuk ke dunia pernikahan, mereka perlu yang namanya premarital counseling, yaitu counseling sebelum dia menikah, saudaraku. Karena premarital counseling ini akan menjadi basic untuk menuntun secara rohani dua orang itu masuk ke jenjang pernikahan, saudara sekalian. Nah, premarital counseling itu harus baik. Harus mengajarkan banyak hal yang harus dipahami pasangan itu ketika mereka akan menikah, saudaraku. Dalam premarital counseling, saudaraku, pasangan itu diajarkan bahwa waktu masuk dalam dunia pernikahan itu bukan seperti yang kita pikir semuanya manis-manis, bukan, saudaraku. Dalam premarital counseling harus jelaskan ya, dilematis bagaimana hidup dalam berpasangan, saudaraku. Problemnya, dilematisnya, suka dukanya, kepahitannya, potensi-potensi konflik yang akan muncul, ya, kebahagiaan-kebahagiaan akan diraih, misalnya anak, kesuksesan, itu semua ada dalam premarital counseling yang harus dipahami dengan baik sebelum mereka masuk ke dunia pernikahan, saudaraku. Nah, dalam premarital counseling itu diajarkan sangat basic, saudaraku, bahwa Tuhan memberikan seorang penolong yang sepadan dengan manusia itu. Tuhan memberikan seorang istri yang sepadan dengan suaminya, saudaraku. Mereka menjadi satu, saudara sekalian. Nah, saudara perhatikan. Sebelum pasangan ini masuk menjadi suami istri dalam dunia pernikahan, mereka harus memahami di premarital counseling, saudaraku, bahwa hubungan mereka, suami istri dengan Tuhan adalah bentuk segitiga, saudaraku. Sudut yang paling tinggi di atasnya itu God, itu adalah Tuhan. Di sudut kiri dan kanan di bawahnya, sudut segitiga itu, saudaraku. Sudut kiri dan kanan, kiri adalah suami, kanan adalah istri, saudaraku. Artinya, yang mendapat posisi paling tinggi adalah Tuhan. Di bawahnya sejajar dua sudut, saudaraku. Suami dengan istri sejajar di hadapan Tuhan, saudaraku. Sejajar. Kualitasnya, apanya, semua sejajar. Hanya fungsinya yang berbeda. Suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai penolong yang sepadan, istri sebagai penasehat. Saudaraku, masing-masing menjalankan fungsi dengan baik. Nah, prosedur ini, hal ini, saudaraku, ada sesuatu yang basic dalam Alkitab, saudaraku. Tuhan menjadi sudut paling tinggi, suami istri, saudaraku, equal, setara di hadapan Tuhan, tapi fungsinya berbeda. Nah, ini kalau tidak dipahami baik, saudaraku, ini pun akan memunculkan permasalahan besar pada masuk ke dunia pernikahan, saudaraku. Problemnya dari sini muncul banyak sekali, saudara sekalian. Jadi hari ini khotbah saya, saudaraku, menjelaskan tentang harus diberesin dulu, nanti dia akan muncul potensi-potensinya pada yang seperti ini, saudaraku. Tidak menyelesaikan semuanya, saudaraku, tetapi harus dipahami. Itu akan terjadi, saudaraku. Jadi seorang akan menikah sadar, oh kita akan mengalami hal seperti itu. Lantas bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia pernikahan? Itu yang saya mau di seri ini, saudara sekalian. Dalam bentuk segitiga itu, Tuhan di atas, kiri kanan suami istri equal, saudaraku.
Istri menjadi penolong sepadan, suami menjadi kepala keluarga. Nah, hal ini sering terjadi pemutarbalikkan saudaraku, maka muncul berbagai masalah di keluarga pada saat pernikahan saudaraku. Pernah saudara melihat contoh kehidupan suami istri yang suaminya otoriter? Itu masalah saudaraku. Akan timbul sekali masalah kepahitan di situ. Pernah saudara bertemu dengan pasangan yang istrinya dominan, saudaraku, itu pun memunculkan masalah, saudara sekalian. Ya, inilah yang membuat keluarga menjadi hiruk pikuk pada saat memasuki dunia pernikahan, saudara sekalian. Suami yang otoriter, tidak mau tahu tentang istrinya, rumah tangganya tidak bagus. Istri yang dominan, lupa bahwa dia bukan kepala keluarga, dia adalah penolong, dia adalah penasehat suami saudaraku, dia ambil alih jabatan yang Tuhan berikan kepada suami saudaraku, sehingga dia memimpin. Ini akan menjadi permasalahan besar, saudaraku. Masalah ini timbul karena di dalam menuju pernikahan itu, dalam konteks berpacaran itu, pria dan wanita harus hati-hati. Karena ketika seorang pria menikah dengan seorang wanita, perbedaan banyak hal memungkinkan bisa terjadi, saudaraku, saling mempengaruhi sehingga terjadi dominan istri atau otoriter suami. Bisa seperti itu, saudaraku. Katakan seorang suami yang tidak punya harta apa-apa menikah dengan seorang istri yang kaya raya, saudaraku. Otomatis istrinya akan dominan. Otomatis istrinya akan mengatur ABC sampai Z, saudaraku. Dan suami yang tidak punya apa-apa itu otomatis harga dirinya tertekan, saudara sekalian. Sehingga dia tidak menjadi siapa-siapa. Ini akan memunculkan banyak hal dalam dunia pernikahan, saudara sekalian. Termasuk suami yang otoriter terhadap istrinya juga akan memunculkan banyak hal dalam dunia pernikahan, saudara sekalian. Pernah saudara melihat contoh rumah tangga, kekerasan rumah tangga, saudaraku? Maka di premarital counseling perlu dijelaskan juga. Suami istri itu boleh ribut, saudaraku. Memang itu hal yang akan terjadi, saudara sekalian. Jadi tidak boleh menjadi masuk ke suatu realita mimpi bahwa suami istri akan hidup akur terus. Gak ada yang begitu, saudaraku. Terjadi perbedaan pendapat, perbedaan prinsip cara mengolah uang, perbedaan prinsip cara mendidik anak, perbedaan prinsip cara berbisnis, cara menyimpan harta, semua akan didebatkan oleh dua orang yang menjadi satu dalam kehidupan rumah tangga, saudara sekalian. Iya, itulah hidup ini, itulah problem mereka hidup dalam perpasangan itu, saudara sekalian. Dan dalam kekerasan rumah tangga yang sering terjadi, saudara melihat, bukan? Suami itu memukul istrinya. Ada? Jadi, saudaraku, dalam premarital counseling diajarkan bagaimana sulitnya problem pun, silakan mau marah, bisa terjadi saling marah, ya saudaraku, tetapi jangan sampai memukul, saudara sekalian. Pukulan itu melukai fisik, itu sangat menyayat hati, saudara sekalian. Dan kekerasan itu dari zaman ke zaman yang kita lihat, laki-laki menganiaya perempuan, suami menganiaya istri. Tapi di zaman milenial itu kita harus melihat dua hal yang sama, saudaraku. Tidak hanya sekedar laki-laki bisa melakukan kekerasan kepada suami, saudaraku, kepada istri maksud saya, saudaraku. Tetapi sejaman sekarang pun, istri pun bisa melakukan kekerasan kepada suami, saudaraku. Itu kekerasan rumah tangga juga. Suaminya ceking, kecil, kurus. Istrinya besar, tangannya gede, saudaraku. Sekali dia cekik, itu patah itu leher, saudaraku. Itu juga kekerasan rumah tangga. Jadi ini berlaku dua pihak sekarang, saudaraku, di zaman milenial ini. Boleh ribut, boleh tidak setuju banyak hal, tetapi jangan saling memukul, saudaraku. Karena zaman sekarang suami pukul, istri pun berani pukul, saudaraku. Karena masing-masing merasa punya hak. Nah, ini yang harus dipelajari, saudaraku. Kalau ini tidak diperhatikan, saudaraku, nanti di pernikahan semua yang kita bahas hari ini dia muncul. Dia muncul. Dan pasti akan muncul. Nah, kenyataan yang ada adalah ketika saudara sedang berpacaran, saudara harus pahami. Potensi-potensi yang akan seperti itu, saudaraku, dia akan muncul di dunia pernikahan, saudaraku. Tidak bisa tidak, saudara sekalian. Tidak bisa tidak. Inilah fakta hidup. Jadi saudara jangan berpikir dunia pernikahan itu dunia penuh susu madu, saudaraku. Tidak sekedar itu. Memang dalamnya ada kebahagiaan. Ada sukacita. Ada keunikan tersendiri dalam dunia pernikahan, saudaraku. Karena saudara hidup dengan orang yang saudara cinta, saudaraku. Tapi tidak semuanya menjadi suatu hal yang bulan madu menjadi tempat susu dan madu itu yang tidak habis-habis, saudaraku. Saudara akan menemukan fakta hidup. Maka saudara sekalian, saya sering mengatakan, dunia pernikahan itu seperti suatu rangkaian bunga, saudara sekalian. Seperti suatu rangkaian bunga, saudaraku,
Ada bunganya, bagus sekali, indah sekali bunganya. Ada daunnya hijau sekali. Ada dahannya, ada pohon, ada pokoknya. Di bawah juga ada tanahnya, ada akarnya, juga ada pupuknya, saudaraku. Sehingga memungkinkan satu rangkaian bunga itu berbunga warna-warni, cantik sekali, daunnya hijau, dahan-dahannya keras, saudaraku. Di bawah pupuk itu membuat pohon itu, rangkaian bunga menjadi subur. Tapi fakta saudara harus pahami adalah bunga pada saat bunga yang cantik itu, saudaraku, itu dalam pernikahan yang sedang bahagia-bahagianya, saudaraku. Tapi suatu hari pernikahan menuju berapa tahun, saudara akan memegang dahan. Dahan itu mulai terasa keras. Mulai terasa perbedaan pendapat. Pernikahan pertama, ya setuju. Setelah mulai kelihatan perbedaan pendapat. Mulai kelihatan prinsip yang sangat berbeda. Cara menangani hal ini, saudaraku. Kemudian lambat laun sudah menemukan dahan yang jauh lebih keras lagi. Nah, di dahan yang keras itu ternyata mulai ada yang berduri, saudaraku. Mulai tertusuk duri, mulai sakit. Kalimat-kalimat dari istri, kalimat-kalimat dari suami, tanpa disadari, saudaraku, itu menyakitkan. Itu menyinggung perasaan, saudaraku. Nah, mulai timbul rasa tidak suka. Mulai timbul ribut pelan-pelan, saudaraku. Nah, pada saat sudah bertahun kemudian, setelah kena duri yang di dahan itu, mulai turun ke bawah, saudaraku. Mulai terkena kelihatan rangkaian bunga itu ada tanahnya. Dalam tanahnya ada pupuk. Pupuk tentu, saudaraku, warnanya, baunya juga beda. Pupuk juga kotor, saudaraku. Dari situ mulai menemukan kejelekan dari pasangan, mulai menemukan kekurangan dari pasangan, mulai menemukan hal A, B, C, D yang saudara tidak suka, yang saudara tidak temukan pada saat berpacaran. Karena itu hidden, tersembunyi. Itu baru terungkap pada saat saudara the first day, the second day, the third year, the fourth year, saudara masuk ke dalam pernikahan, itu muncul secara perlahan tapi pasti semua hal yang ada pada diri pasangan kita, saudaraku. Menarikkan hidup ini kalau kita pikir sampai sini. Jadi jemaat sekalian, kepada kita yang sebagai orang tua yang sedang menyaksikan anak-anakmu sedang berpacaran, yang tujuannya untuk menikah, ajari mereka dengan baik. Dan saudara saya orang tua yang sudah menikah, apa yang saya utarakan hari ini itu adalah fakta hidup. Saudara akan bilang, yes, itu juga saudara alami, bukan, saudaraku? Siapapun saudara. Saudara masih ingat 1983. Lady Diana menikah dengan Pangeran Charles. Masih ingat, saudaraku, zaman itu? Orang-orang tua pasti ingat, saudaraku. Seluruh dunia mengagumi Pangeran Charles yang ganteng, Lady Di yang cantik sekali, saudaraku. Wajahnya agak bulat meruncing dengan rambutnya yang terkenal, saudaraku. Sehingga saat 1983, saudaraku, itu heboh dengan rambut Lady Di, saudaraku. Enci-enci yang ada di Indonesia, saudaraku, itu rambut Lady Di baru bagus kalau wajahnya bulat, kemudian meruncing ke dagu. Cocok, saudaraku. Ini enci-enci yang wajahnya kayak pepaya, saudaraku. Turun ke bawah, dia juga pasang rambut Lady Di, saudaraku. Jadi apa, saudaraku? Jadi monyet, men. Gak cocok, disemir pirang lagi, saudaraku. Nah, saudara melihat, zaman Lady Di dengan Pangeran hebat sekali, saudaraku. Pernikahannya agung sekali. Seluruh dunia menyaksikan. Nah, problematikanya, saudara lihat, bukan, saudaraku? Mengapa seperti itu? Mengapa sampai Lady Di punya orang lain? Mengapa sampai Pangeran Charles juga punya pasangan lain, saudaraku? Apa yang terjadi dalam rumah tangga keluarga itu? Is it right? Itulah problematika dalam hidup berpasangan, saudara sekalian. Ada hal di dalamnya, konflik di dalamnya, yang juga kita alami sebagai suami, saudaraku. Masalahnya, mampu nggak kita tangani dengan baik dengan bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu menjadi penolong, menjadi kepala rumah tangga kita. Kita ada di bawah dengan segitiga itu, kita di bawah, Tuhan di atas yang mengendalikan rumah tangga itu. Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun problemnya, bagaimanapun masalah, saudaraku, Tuhan tetap menjadi junjungan kita. Tuhan tetap menjadi penasehat yang ajaib dalam keluarga kita. Kita mampu nggak menghadirkan Tuhan seperti rumah tangga kita, saudaraku? Ini penting buat kita orang tua. Dan juga kita ajarkan kepada generasi kita yang masih muda, yang sedang pacaran, yang tujuannya masuk ke dunia pernikahan. Welcome to the world of marriage, saudaraku. Tidak semudah yang kita pikir, saudara sekalian. Tidak semudah yang kita pikir. Tanya kepada omamu yang sudah menikah 50 tahun. Seperti apa pahit, getir, manis, madunya pernikahan itu. Tanya kepada opamu yang berumur 75 tahun. Kayak apa pernikahan itu dari masa ke masa yang dihadapi, saudara sekalian.
Tanya kepada orang-orang yang lebih senior, pernikahan mereka yang sudah sampai 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Tanya problem apa yang dihadapi, hal yang sulit apa yang dihadapi. Mereka jelaskan satu persatu. Potensi itu muncul daripada pada saat khotbah seri ketiga ini, saudaraku. Ya, premarital counseling, personality, hidup yang sepadan, pasangan yang sepadan. Dan itu muncul di sini kalau kita tidak perhatikan baik-baik, saudara sekalian. Ya, kita akan sulit memasuki dunia pernikahan. Nanti dunia pernikahan 3 tahunnya kita sudah mulai merasa, kalau tahu begini saya tidak mau menikah. Saudara, salah besar. Menikah itu, saudaraku, memasuki dunia pernikahan itu, saudara sekalian, kita menikah dengan dasar cinta, sudah pasti. Dan kita harus beriman, saudaraku, bahwa kita menikah dengan dia menuju masa depan. Di situ ada Tuhan di situ. Saudara sekalian, itu baru pernikahan. Menikah bukan sesuatu yang gampang, saudaraku, tapi menikah perlu suatu komitmen yang tinggi dalam hidup. Menikah bukan seperti membeli rumah properti. Kalau rumah properti kita tidak suka, kita bisa jual. Tapi menikah dengan seseorang yang harus bertahan hidup sampai selamanya. Nanti di premarital juga diajarin, saudaraku, janji nikah. Janji nikah. Aku mengambil engkau, saya pasangku dalam keadaan sakit, susah, saling mengasihi, sampai maut memisahkan. Selain pada itu, ada problem berikutnya yang akan memicu masalah di pernikahan adalah masalah keturunan, saudaraku. Ini pun penting. Tentunya ketika pria dan wanita berpasangan, saudaraku, berpacaran, yang goalnya masuk ke dunia pernikahan, mereka mengharapkan dalam dunia pernikahan nanti mereka punya keturunan, saudaraku. Semua orang kan berharap seperti itu. Kecuali sebelum mereka masuk ke dalam dunia pernikahan, mereka udah sharing bahwa mereka jatuh cinta, tapi tidak memungkinkan mereka tidak punya anak. Mereka sharing, mereka sudah ambil keputusan, ambil anak angkat. Itu lain cerita, saudaraku. Tapi laki-laki yang sehat, wanita yang sehat, saudaraku, produktif, waktu mereka masuk dunia pernikahan, mereka mengharapkan mereka punya anak dan punya cucu suatu hari, saudara sekalian. Dan ini harus diperhatikan. Karena masalah anak, dianugerah anak itu adalah anugerah Tuhan. Jadi main point daripada menuju dunia pernikahan, saudaraku, bukanlah anak, saudaraku. Main point daripada poin yang paling penting daripada dua pasangan sedang berpacaran itu, yang akan masuk ke dalam pernikahan adalah dua pribadi menjadi, dua orang menjadi satu, saudaraku, untuk praktek hidup, saling mengasihi, sampai mau memisahkan. Titik di situ, saudaraku. Kalau anak itulah anugerah Tuhan. Tidak punya anak pun mereka harus melewati pernikahan itu dengan baik dan langgeng, saudaraku. Itu janji nikah Kristiani yang harus dilalui, saudaraku. Dua menjadi satu, mereka menjadi satu daging, dan mereka hidup bersama-sama, saudara sekalian. Ini harus kita pahami. Jadi sebagai seorang orang tua, saudara sekalian, perhatikan anak-anak kita berpacaran. Saudara-saudara yang sedang berpacaran itu, yang pacaran goalnya untuk menikah, perhatikan dimensi poin yang saya sebutkan. Karena inilah yang akan saudara arungi, saudara akan masuki ke dalam dunia pernikahan itu, saudaraku. Dan satu poin terakhir saudara harus paham pada saat saudara berpacaran hari ini. Apa yang ada pada saudara dengan apa yang ada pada pasangan pacaran hari ini, saudaraku. Saudara paling mengenal dia hanya sekitar 60%, saudaraku. Ya. Tidak lebih dari itu. Dalam pacaran katakan minimal 2 tahun itu, saudara akan mengenal pribadi pasanganmu paling banyak 60%. 40%-nya saudara akan mengenal dia dalam dunia pernikahan, saudaraku. Dalam dunia pernikahan pun, saya rasa tidak mungkin akan kenal pribadi pasanganmu 100%. Tidak mungkin, saudaraku. Saudara hanya mengenal mungkin sudah sampai 9%. 10%-nya still mystery of life dalam hidup mereka, saudaraku. Ya. Pernah ketemu pasangan yang berkata, saya pernah ketemu, saudaraku. Seorang suami berkata kepada saya sudah menikah dengan dia 35 tahun. Baru hari ini saya tahu dia punya sifat seperti itu. Itu baru muncul, saudaraku, setelah menikah 35 tahun, saudara sekalian. Jadi still mystery of life, saudaraku. Jadi waktu saudara berpacaran itu, pengenalan kepada pasanganmu, kalau sudah mencapai 60%, that is enough untuk masuk dunia pernikahan. 40%-nya you arungi dalam dunia pernikahan, saudaraku. You will know him better. You akan tahu tentang dia lebih banyak, saudara sekalian. Disitulah true love itu diuji. Benar kamu cinta dia karena berdasarkan semua apa adanya dia. Dengan kelebihan dan kekurangan pasanganmu, masihkah engkau sanggup bertahan sesuai dengan janji nikah, saudara sekalian? Perhatikan dengan baik. Kasus demi kasus dalam dunia pernikahan muncul karena masalah ini, saudaraku, tidak dipahami dengan baik.
Dipahami baik bukan berarti tidak muncul. Dia akan muncul masalah ini yang saya bahas hari saudaraku. Dalam dunia pernikahan dia akan muncul saudaraku. Tetapi kalau hari kita pahami waktu dia muncul, kita tidak shock. Kita tidak kaget. Tapi kita cukup piawai nanti untuk menghadapinya. Kita sudah tahu ini akan muncul ini. Ini akan muncul. Kita cukup piawai bagaimana dengan firman Tuhan, dengan Christian worldview, dengan intimacy with God, dengan faith in Christ saudaraku, yang kita gabung menjadi satu itu, mengarungi hidup kita bersama pasang kita dalam dunia pernikahan dengan takut akan Tuhan. Itu penting saudara sekalian. Jemaat perhatikan poin hari ini dengan baik, seri ini. Seri terakhir, The Last Part, saudaraku, kita khusus akan membahas dunia pernikahan dengan problem yang ada dalamnya, saudara sekalian. Saya berharap jemaat ketika mendengar poin ini, khusus yang sedang berpacaran, perhatikan yang baik. Orang-orang tua, jaga anakmu dengan baik, ajarkan seperti dengan baik, supaya mereka matang dalam memasuki dunia pernikahan, saudara sekalian. Jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia, mungkin saat ini yang di luar negeri juga sedang mendengarkan. Saudara, tempatmu mungkin saat itu subuh, pagi, ataupun siang, atau malam. Dengarkan firman ini baik, karena ini merupakan basic untuk you hidup ke depan, untuk kebahagiaan engkau bersama pasanganmu. Perhatikan dan teliti bagaimana engkau hidup. Perhatikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan akan memimpin engkau masuk ke dunia pernikahan yang diperkenan Tuhan. Ke dalam dunia pernikahan, pernikahan yang kudus. Waktu engkau bergandengan tangan dengan pasanganmu, memasuki gedung gereja diiringan dengan lagu pernikahan. Itu suatu keagungan tersendiri. Maukah engkau seperti itu? Kalau engkau rindu mendapat hal seperti itu hanya satu kali dalam seumur hidup, dengar khotbah ini baik-baik. Tanamkan dalam hatimu baik-baik. Engkau jalan masuk ke ruang gereja saudaraku untuk diberkati dengan pernikahan yang kudus. Itu akan membuat engkau bahagia karena engkau sudah berhasil menjalankan panggilan ilahi untuk menikah dan beranak cucu, saudara-saudara sekalian. Mari saudara sekalian, kita tunduk kepala sebentar. Hari ini, kita yang sebagai orang tua, mari kita berjanji di depan Tuhan, perhatikan dengan baik anak-anak muda kita yang sedang berpacaran. Ajarkan kepada mereka apa yang dikhotbahkan hari ini. Perhatikan bagaimana mereka berpacaran, hal-hal yang penting yang harus mereka pahami, masalah kepribadian, personality, masalah kesamaan sifat, masalah premarital counseling, harus diperhatikan semuanya satu persatu dengan teliti. Saudara-saudara yang sedang berpacaran, perhatikan satu persatu poin hari ini. Tekuni, pahami dengan baik. Ajak pasangan berdiskusi supaya saling menguatkan, sama-sama kuat untuk memasuki dunia pernikahan. Yang dalamnya bahtera pernikahan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan gelombang, penuh dengan banyak hal yang sulit diprediksi, tapi ada Tuhan di situ. Mungkin saat ini saudara sedang di kantor, saudara mendengar lewat earphone, perhatikan khotbah ini. Atau saudara ada di luar negeri, di kota lain, saat itu subuh, saudara dengar khotbah ini, saudara sedang mencari pasangan, perhatikan poin-poin yang ada. Atau saudara adalah seorang yang usianya sudah mencapai 40-an, sampai hari ini belum menikah, dan punya rencana untuk menikah, perhatikan poin-poin ini dengan baik. Dan kita sebagai orang tua yang sudah menikah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, biarlah kita dalam kematangan hidup kita, suka duka yang sudah kita telusuri dalam pernikahan itu, semua pengalaman yang ada, boleh kita ajarkan kepada anak kita, supaya mereka boleh mengerti bagaimana seharusnya hidup dalam dunia pernikahan. Tuhan Yesus, firman sudah diberitakan bahwa pernikahan adalah panggilan ilahi. Tuhan yang menolong setiap anak-anak muda yang sedang berpacaran. Ajar mereka mengerti dengan baik prinsip Alkitab yang paling kuat yang membawa mereka masuk ke dunia pernikahan. Ajar mereka menjalani satu persatu prosedur dalam berpacaran yang memang harus dipahami dengan baik. Tuhan bawa anak-anak muda kami boleh masuk ke jenjang dunia pernikahan dengan takut akan Tuhan, dengan cinta yang Tuhan beri kepada mereka. Ajar kami sebagai orang tua untuk mendidik mereka dengan baik,
menjadi pasangan-pasangan yang takut akan Tuhan dalam dunia pernikahan mereka. Suka duka, senyum tawa, air mata dan kesedihan yang akan mereka arungi dalam dunia pernikahan, kami tahu itu harus terjadi, dan di tangan Tuhan selalu merendah menolong anak-anak muda kami. Terima kasih untuk hari Tuhan. Hamba berdoa, kiranya tangan meletakkan di atas kepala setiap orang tua, supaya mereka diberi hikmat untuk mendidik anak-anak dengan baik. Dan hamba berdoa supaya tangan Tuhan letakkan dalam hati anak-anak muda yang sedang berpacaran, supaya mereka punya hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan hidup mereka, menemukan pasangan yang Tuhan perkenan, supaya mereka bahagia di hari pernikahan mereka. Dengar hamba berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. will be